Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Pen Art. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat proses pengecatan dan sedikit modifikasi Mitsubishi Lancer Evo 4, yang mana untuk bagian depan kita upgrade, kita pasangkan body kit. Untuk bagian belakang juga kita pasangkan spoiler, kemudian side kit kanan kiri, kemudian lips untuk bumper belakang. Nah, untuk pengecatan kali ini kita gunakan warna silver ya, karena warna awalnya silver dan konsumen atau owner meminta untuk dicat ulang menjadi warna silver lagi. Namun untuk hasil akhir nanti diminta agar super glossy guys. Bagaimana nanti hasilnya dan prosesnya seperti apa, makanya pantengin terus video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Untuk langkah awal yang kita lakukan pada Mitsubishi Lancer Evo 4 ini, terlebih dahulu kita pilih-pilih bagian mana yang harus kita ketok, kita dempul seperti biasa ya. Dan seperti yang sudah teman-teman lihat pada awal video tadi, nampaknya di keseluruhan bodi Mitsubishi Lancer Evo 4 ini kita lapis dempul semua ya, karena bodi pada gelombang semua. Kelihatannya sih masih bagus kata sang owner, namun untuk detail kondisi bodinya ini banyak yang bergelombang ya. Jadi yang masih bagus itu belum tentu siap naik cat, jadi harus diperhatikan kembali. Untuk bagian yang berkerak juga kita dempul, namun kita amplas kasar dulu ya, kita amplas kasar dulu agar pori-porinya buka, baru nanti kita pelamir dempul. Untuk dempul kali ini kita gunakan setipis mungkin ya, hanya mengencangkan bodi kembali, menarik kembali garis, karena untuk bodi yang sudah gelombang ini agak susah ya narik bodinya ya. Jadi harus dibungkus agar kembali kencang dan kembali seperti sedia kala guys. Nah, setelah semuanya sudah kita pelamir dempul, kemudian kita amplas halus dan sudah dipastikan benar-benar rapi dan benar-benar rata untuk keseluruhan bodi Evo 4 ini, maka proses selanjutnya kita naikkan epoksi untuk Lancer Evo 4 ini guys. Untuk epoksi kali ini kita gunakan merek Nipe ya, seperti biasa. Kemudian kita naikkan sebanyak 2 layer. Untuk layer epoksi pertama agak sedikit kental, nanti baru kita lanjut untuk layer yang kedua agak sedikit encer guys. Nah, sekedar saran buat teman-teman, setelah kita lakukan proses pendempulan dan sudah kita amplas, kemudian kita masuk ke proses epoksi, usahakan untuk menyemprot epoksi jangan langsung tebal ya. Jadi kita semprot tipis dulu dengan sedikit adukan kental ya. Kita semprot tipis, kemudian kita ulangi lagi, jangan langsung tebal dan langsung basah guys, karena bisa menyebabkan keriting untuk di pinggiran dempul nanti. Jadi usahakan benar-benar teliti dan benar-benar hati-hati ya, karena tergantung dari dasaran ini. Kalau dasarannya bagus, insya Allah nanti proses selanjutnya bagus guys.
hasilnya setelah kita naikkan epoksi sebanyak 2 layer tadi. Untuk layer yang pertama kita naikkan epoksi agak kental ya adukannya ya. Jadi jangan langsung basah dan langsung tebal. Nanti kita ulangi lagi dengan layer yang agak encer agar semuanya dapat nutup dengan rata, baru nanti kita jemur. Nah, setelah kita jemur selama 1 minggu ya, agar epoksi benar-benar kering dan benar-benar meresap, nanti baru kita ulangi, kita amplas halus lagi di keseluruhan bodi Mitsubishi Evo 4 ini guys, agar pori-porinya dapat halus dan dapat kita cross check lagi bagian mana nanti yang belum rapi, belum kena dempul. Nanti kita ulangi, kita dempul lagi, kita rapikan lagi bagian mana yang masih gelombang. Nanti kita ulangi sampai benar-benar rapi dan benar-benar bagian semua bodi kencang kembali guys. Baru setelah itu kita naikkan cat dasar silver untuk Mitsubishi Lancer Evo 4 ini. Kenapa sih bumper depan belum di-upgrade? Nah, ini permintaan dari konsumen guys. Jadi minta dicat juga untuk bumper depan yang aslinya. Untuk simpanan katanya, nanti untuk bumper yang custom juga dicat juga. Jadi ada 2 bumper. Nah, ini untuk bahan body kit yang sudah diantar dari owner ke bengkel kita. Ini tidak tahu ya mesen di mana ya body kitnya. Untuk pori-pori body kit kali ini lumayan parah sih. Jadi ini masih mentahan dan harus kita ulangi, kita bentuk ulang, kita dempul lagi, kita kencangkan lagi untuk bentuk-bentuk atau nut garis dari body kit ini guys. Buat teman-teman harus diperhatikan jika ingin membeli atau memesan body kit, baik itu bumper, lips, apapun itu ya. Untuk bahan harus diperhatikan juga, untuk kualitas atau pori-pori juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti nyusahin yang ngecat ya. Karena untuk pori-pori body kit kali ini sama seperti membuat ulang kita. Jadi kita bungkus lagi, kita bentuk lagi untuk pori-pori body kit yang seperti ini ya. Jadi teman-teman jika ingin membeli atau memesan body kit harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai nanti sudah habis banyak buat beli body kit, habis banyak juga nanti buat pasang dan buat mengecat, membentuk ulang body kitnya lagi agar tampilannya kembali bagus dan kembali sempurna lagi guys. Seperti inilah bisa teman-teman lihat dan teman-teman cek ya untuk kondisi body kitnya, pori-porinya. Ini nanti kita dempul semua guys, kita bentuk lagi yang masih mentahan ini agar semua pori-pori nutup dan kembali rata ya. Jadi harus dibentuk ulang, didempul ulang, jangan sampai ada yang kelewat. Nanti jika sudah diamplas halus, dinaikkan epoksi, baru nanti kita pasang. Untuk proses pemasangan kita lakukan metode permanen. Jadi kita satukan dengan bodi mobil, nanti baru hasil akhirnya kita kasih list dengan lem sealer guys, agar terkesan lebih rapi lagi dan lebih enak lagi untuk dilihat. Nah, jika body kit tadi sudah kita dempul semua, sudah kita rapikan, kita bentuk lagi garis-garisnya, kemudian kita naikkan epoksi untuk beberapa body kit yang sudah kita dempul tadi, kemudian kita jemur agar benar-benar kering dan benar-benar meresap. Nanti baru kita dempul lagi guys, kita bentuk ulang lagi, kita rapikan lagi untuk body kit ini. Nah, sembari menunggu body kit selesai dikerjakan, nah ini kita naikkan warna dasar untuk Mitsubishi Lancer Evo 4 ini yang sudah kita epoksi 1 minggu yang lalu. Jadi ini kita naikkan cat dasar, yaitu cat berwarna silver untuk Mitsubishi Evo 4 ini guys.
Nah, untuk penaikan warna silver ini kita lakukan untuk dasaran sebanyak 2 layer dulu. Nanti jika sudah kering baru nanti kita amplas halus lagi, kita rapikan lagi untuk masuk ke layer selanjutnya sebelum kita naikkan clear coat untuk Mitsubishi Lancer Evo 4 ini guys. Nah, untuk hasil akhir penaikan clear coat dan hasil jadinya pemasangan body kit seperti apa, nanti kita lanjut untuk video part keduanya ya. Jadi teman-teman stay tune terus di channel ini, ikuti terus. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya video part pertama proses pengerjaan Mitsubishi Lancer Evo 4 ini guys. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.